Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Revangga Anandawayan, NIM 182111321 dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, akan mereview buku yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional yang ditulis oleh Dr. Ari Purwadi, SH, MHum. Yang pertama yaitu tentang biodata penulis, yaitu tentang Dr. Ari Purwadi, yang mana beliau sejak tahun 1983 hingga sekarang telah menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan jabatan fungsional yaitu lektor kepala untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum, hukum perdata internasional, hukum perlindungan konsumen, dan hukum perjanjian kredit dan jaminan. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 yang diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 1982 dan pendidikan S2 diperoleh di program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya pada tahun 2002 serta selesai menempuh program Doktor Ilmu Hukum Untak Surabaya pada tahun 2014. Beliau mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2008. Lalu menjadi anggota Dewan Editor Penyunting Jurnal Ilmiah Huniora Kopertis Wilayah 7 Jawa Timur pada tahun 2006 sampai 2008. Lalu sebagai anggota Dewan Penyunting Jurnal Ilmiah Perspektif Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada tahun 2006 sampai sekarang. Lalu beliau juga mempublikasikan beberapa jurnal ilmiah baik yang terkreditasi maupun yang belum terkreditasi. Pada buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional ini diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan yang disingkat PPHP, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada tahun 2016. Buku ini terdiri dari 214 halaman yang terdiri dengan 11 bab. Yang mana bab pertama mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional yang menjelaskan mengenai pengertian hukum perdata internasional itu sendiri. Lalu ketentuan hukum perdata internasional dalam sistem hukum nasional dan masalah pokok dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Yang mana kita ketahui bahwasannya hukum perdata internasional ini tidak jauh beda dengan hukum perdata pada umumnya. Hanya saja permasalahan yang ada pada hukum perdata internasional ini adalah perkara-perkara yang bercorak internasional, yaitu yang ada mengandung unsur asingnya. Lalu pada bab kedua yaitu menjelaskan mengenai sejarah umum hukum perdata internasional yang mana dimulai pada masa Kekaisaran Romawi, yaitu pada abad ke-3 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sesudah Masehi. Lalu dilanjut masa pertumbuhan asas personal HPI pada abad ke-6 sampai dengan abad ke-10. Lalu dilanjut lagi pertumbuhan asas teritorial pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-12 di Italia. Lalu pertumbuhan teori statuta di Italia pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-15. Yang mana menjelaskan mengenai dasar-dasar teori statuta dan penggunaan teori statuta dalam HPI. Lalu dilanjut lagi masa perkembangan teori statuta di Prancis pada abad ke-16. Lalu setelah itu berkembang teori statuta di Belanda pada abad ke-17, lalu dilanjut dengan teori HPI universal pada abad ke-19. Lalu pada bab 3 menjelaskan mengenai teori kualifikasi, yang mana menjelaskan
di bab ini menjelaskan mengenai pengertian kualifikasi itu sendiri, pentingnya kualifikasi dalam perdata internasional. Lalu teori kualifikasi di sini dibagi menjadi 3, yaitu teori kualifikasi yang menurut Lex Ford, lalu kualifikasi menurut Lex Cruz, dan kualifikasi otonom. Lalu kualifikasi masalah substansi dan prosedural dan teori kualifikasi HPI. Lalu pada bab keempat di sini menjelaskan mengenai titik taut. Titik taut yang mana di dalamnya menjelaskan mengenai pengertian titik taut, macam-macam titik taut, yang mana dibagi menjadi 2, yaitu titik taut primer dan titik taut sekunder. Lalu dijelaskan juga mengenai pola berpikir yuridik HPI. Pada bab kelima di sini membahas mengenai Renvoy. Di sini dijelaskan mengenai penyebab timbulnya Renvoy, pengertian dari Renvoy, pro kontra Renvoy, jenis Renvoy, dan Renvoy menurut RUU HPI di Indonesia. Sedangkan pada bab ke-6 di sini membahas mengenai ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Di sini menjelaskan membahas tentang pengertian ketertiban umum, ruang lingkup ketertiban umum, faktor, tempat dan waktu pada ketertiban umum dalam HPI, fungsi lembaga ketertiban umum, pengaturan ketertiban umum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Perma Nomor 1 Tahun 1990. Lalu ketertiban umum dalam RUU HPI di Indonesia, dan yang terakhir hak-hak yang diperoleh. Lalu pada bab ke-7 di sini menjelaskan mengenai prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas pada status personal atau status dan wewenang. Di sini membahas mengenai pengertian status personal, ruang lingkup status personal, nasionalitas, domisili, prinsip nasionalitas, dan prinsip teritorialitas. Lalu pada bab ke-8 yaitu membahas mengenai HPI di bidang subjek hukum. Pada bab ini menjelaskan bahwasanya subjek hukum itu dilihat dari 3 hal berdasarkan asasnya. Berdasarkan 3 asas, yaitu asas nasionalitas. Jadi ditinjau dari nasionalitasnya. Lalu asas domisili. Domisili dari pihak yang berperkara atau subjek hukum yang ada, domisili dari subjek hukum tersebut. Lalu asas untuk penentuan status badan hukum. Jadi subjek hukumnya itu ditentukan atas penentuan status badan hukum yang akan diambil. Jadi status badan hukum mana yang akan diambil, itu dilihat dari subjek hukumnya. Lalu bab ke-9 yaitu HPI bidang hukum perkawinan. Ini yang umum. Pada bab ini yaitu menjelaskan mengenai perkawinan internasional, lalu akibat perkawinan internasional, lalu perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, dan perceraian. Lalu pada bab ke-10, selanjutnya bab ke-10 yaitu HPI pada bidang hukum kontrak. Pada bidang hukum kontrak ini lebih banyak daripada bab-bab sebelumnya. Di sini menjelaskan yang paling penting yaitu mengenai kontrak dalam sistem hukum Anglo-Amerika dan Eropa kontinental. Di sini menjelaskan mengenai kontrak pada common law system, kontrak pada civil law system, dan prinsip pilihan hukum. Lalu masih ada yaitu persoalan HPI di bidang hukum kontrak.
Lalu pada bab ke-11 perbuatan melanggar hukum di bidang HPI. Nah, PMH, perbuatan melanggar hukum. Nah, yang dijelaskan mengenai pengertian perbuatan melanggar hukum. Lalu tort dan persoalan perbuatan melanggar hukum dalam HPI. Oh, ternyata yang ke-12 yaitu interest analysis theory. Jadi di sini ternyata terdiri dari 12 bab dalam buku dasar-dasar hukum perdata internasional ini. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan buku ini. Kelebihan dan kekurangan buku menurut saya kelebihannya yaitu penyusunan dari buku ini dan pemilihan katanya sangat bagus, sehingga mempermudah untuk anak yang terutama mendalami dalam jurusan hukum bisa mudah mengerti. Dan penyusunannya yang baik di buku ini sehingga dalam membacanya bisa runtut, sehingga untuk memahaminya mudah. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu mungkin masih ada beberapa bagian dari buku ini yang menggunakan bahasa asing, seperti pendapat-pendapat beberapa para ahli hukum yang masih digunakan dalam bahasa asing tanpa adanya terjemahan, sehingga mungkin membutuhkan pengetahuan yang lebih untuk memahaminya. Sekian mungkin review book dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.